Kalau sekelas Gibran dianggap the best, mungkin sudah bisa diprediksi Indonesia di tahun 2045 itu bakal seperti apa. Generasi selanjutnya benar-benar harus cemas kalau orang selevel Gibran bisa dinobatkan sebagai yang terbaik. Masa depan negara ini bukan lagi Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Apa prestasi Gibran saat ini setelah beberapa bulan menjadi wakil presiden? Rasa-rasanya tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan selain bagi-bagi susu dan bansos gratis. Politikus Partai PSI Ade Armando membuat sebuah sensasi yang menjadi perbincangan panas beberapa hari ini. Awalnya dia mengatakan, naiknya Gibran sebagai wakil presiden jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti, tapi karena Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suara Prabowo. Inti dari ucapan dia adalah, secara kinerja, Gibran mungkin the best wakil presiden yang ada dalam sejarah. Dia juga mengatakan bahwa Gibran sudah menunjukkan sejumlah pencapaian yang signifikan. Terus terang, butuh kepercayaan diri setebal berangkas emas untuk mengatakan Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Saya pikir ada dua kemungkinan yang terjadi saat Ade Armando memuji Gibran sebagai wakil presiden terbaik. Yang pertama, dia memuji Gibran karena inisiatif sendiri. Kalau ini sih, dia sudah seperti orang yang baru bangun tidur setelah mimpi buruk. Pujiannya terhadap Gibran terkesan terlalu maksa. Yang kedua, bisa jadi Ade Armando ditugaskan untuk memuji Gibran. Saya rasa ini lebih masuk akal. Ada kemungkinan Ade Armando memuji Gibran karena faktanya kinerja Gibran tidak begitu terlihat sekarang ini. Coba jujur saja deh, apa prestasi yang sudah dibuat Gibran sampai saat ini? Kebanyakan keliling-keliling bagi-bagi bansos dan susu gratis kepada warga, atau meninjau proyek yang mungkin tidak dia mengerti. Program Lapor Mas Wapres sampai saat ini sudah tidak kedengaran gaungnya. Apa masih kurang promosi buat Gibran sehingga harus Ade Armando yang turun tangan? Survei kepuasan Gibran sudah pernah. Tebar pesona lewat video YouTube sudah pernah. Sekarang mau disebut the best wakil presiden lagi. Bahkan Ade Armando menyebut dia itu pecinta Jokowi, bahkan hidup mati buat Jokowi, meskipun akhirnya dia meralat ucapannya. Sebenarnya tidak bisa disebutkan siapa presiden atau wakil presiden terbaik. Tidak ada acara penghargaan semacam itu. Tapi kalau Gibran disebut wakil presiden terbaik, tentunya ini lawakan paling lucu yang pernah saya dengar. Ini ucapan paling asbun yang pernah diucapkan. Seharusnya Gibran itu lebih cocok dinobatkan sebagai salah satu wakil presiden terburuk dari semua wakil presiden di Indonesia. Kalau tidak percaya, mari kita lakukan head to head antara Gibran dan B.J. Habibie. Habibie pernah menjadi wakil presiden, lalu kemudian diangkat menjadi presiden setelah Soeharto lengser tahun 1998. Habibie adalah salah satu orang paling cerdas di Indonesia. Ada yang menyebut dia sebagai bapak teknologi Indonesia. Dia meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude saat kuliah di Jerman. Predikat ini adalah kehormatan tertinggi di bidang akademik. Tidak mudah mendapatkan predikat ini karena nilai IPK antara 3,96 sampai 4 sempurna. Jangan bandingkan dengan Gibran yang IPK-nya sangat memprihatinkan. IPK dia sempat disebut setara dengan 2,3. Katakanlah itu tidak benar. Tapi apa mungkin IPK-nya top 1%? Pastinya enggak mungkin juga. Setelah lulus, Habibie berkarir di Jerman sebagai engineer. Di sana dia menemukan fenomena keretakan pada konstruksi pesawat. Dia kemudian menemukan rumus yang dinamai dengan faktor Habibie dan diakui oleh dunia penerbangan dan dipakai oleh perusahaan maskapai di dunia. Habibie kemudian dijuluki sebagai Mr. Crack berkat teori ini. Saat kembali ke Indonesia, Habibie memberikan kontribusi besar dalam dunia penerbangan.
Pada tahun 1976, dia menjabat sebagai Presiden Direktur PT IPTN yang baru berdiri saat itu. Disitulah Habibie berhasil menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia yang dinamai N250 Gatot Kaca. Pesawat ini terbang perdana pada 10 Agustus 1995. Di antara negara-negara ASEAN, hanya Indonesia yang bisa membuat pesawat terbang sendiri. Prestasi Habibie juga sangat diakui di dunia internasional. Dia pernah mendapatkan penghargaan Edward Warner Award dan Award von Karman. Penghargaan itu setara dengan hadiah Nobel. Dia pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Jerman. Di dalam negeri, dia mendapatkan penghargaan tertinggi dari ITB, yaitu Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Habibie pernah terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada periode 1978 sampai 1998. Pada tahun 1998, dia menjadi wakil presiden, tapi 2 bulan kemudian Soeharto lengser dan Habibie menjadi presiden selama 1 tahun 5 bulan. Saat krisis moneter, nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat mencapai 16.000. Situasi saat itu sangat kacau sehingga terjadi krisis gila-gilaan. Tapi setelah Habibie menjadi presiden, dalam waktu singkat, dia berhasil menguatkan rupiah ke level 6.550 per dolar. Padahal waktu itu Habibie dianggap tidak akan bisa menyelesaikan krisis di Indonesia. Bahkan Presiden Singapura saat itu, Lee Kuan Yew, menilai naiknya Habibie menjadi presiden bisa membuat rupiah semakin tidak berdaya. Tapi semua prediksi itu salah. Nah, coba kalian bayangkan Habibie kemudian bandingkan dengan Gibran sekarang ini. Gibran baru menjabat kurang lebih 6 bulanan, tapi dianggap wakil presiden yang the best. Jadi menurut logika Ade Armando, Habibie tidak ada apa-apanya dibandingkan Gibran. Prestasi dan kejeniusan Habibie tidak ada artinya dengan kehebatan Gibran dalam bagi-bagi susu dan bansos. Kalau ada yang mengiyakan ucapan Ade Armando ini, berarti ada yang salah dengan pola pikir sebagian besar masyarakat di negara ini. Gibran bisa maju karena konstitusi dipermak secara paksa lewat bantuan paman sendiri. Kalau sekelas Gibran dianggap the best, mungkin sudah bisa diprediksi Indonesia di tahun 2045 itu bakal seperti apa. Generasi selanjutnya benar-benar harus cemas kalau orang selevel Gibran bisa dinobatkan sebagai yang terbaik. Masa depan negara ini bukan lagi Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Mungkin Gibran harus dipromosikan dengan kemasan terbaik, karena pemilu 2029 nanti Gibran akan maju sebagai calon presiden. Gibran butuh narasi untuk meyakinkan rakyat bahwa dia adalah sosok jenius yang akan membawa bangsa ini lebih maju. Tidak peduli narasinya apa, mau yang aneh dan konyol pun tidak masalah, karena pada dasarnya kebanyakan masyarakat tidak bisa diajak berpikir logis. Pada akhirnya, ucapan Ade Armando ini tidak perlu dianggap terlalu serius. PSI adalah pendukung Prabowo dan fans Jokowi garis keras. Wajar kalau kader-kadernya memuji setinggi langit, meskipun pujiannya terlihat konyol. PSI saat ini bukan partai idealis, tapi lebih ke oportunis. Jadi, mari kita tunggu pujian selanjutnya yang akan diberikan kepada Gibran. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.